Kalian para gamer kompetitif FPS atau pro player FPS pasti bakalan familiar dengan salah satu brand yang saya bahas kali ini. Dan ini adalah HyperX. Halo kembali lagi dengan saya. Dan kali ini seperti yang kalian lihat, ada sebuah headset gaming dari brand HyperX dengan seri Cloud 2. Mungkin buat kalian yang nggak tahu, headset ini tuh emang umurnya udah cukup lama ya. Ini serasa kembali kayak revisit sebuah produk dari HyperX atau napak tilas ya kesannya. Karena headset ini sendiri masih dianggap bagus buat beberapa gamer profesional. Dan kenapa bisa berkesan seperti itu? Mari kita coba bahas satu-satu. Dan ini adalah tampilan awal dari HyperX Cloud 2 yang kesannya lebih simple dan tidak terlalu banyak aksen aneh-aneh di boxnya. Dan di dalam boxnya sendiri yang kalian dapatkan, yang pertama sudah pasti headsetnya, dan kebetulan yang saya pilih ini warna merah dan hitam. Lalu ada kartu garansi, lalu buku manual, dan tambahan spare untuk earpad cushionnya. Lalu ada tambahan sebuah kotak kecil yang kayak gini, yang isinya sebuah USB sound card yang kalian bisa aktifin dan pakai USB ya. Ya, sebelum ke pembahasan selanjutnya, saya sambil ngobrol dikit ya. Jadi, saya jelasin kalau HyperX Cloud 2 yang saya bahas di sini adalah versi yang kabel, bukan yang wireless, karena ada versi wirelessnya ya. Dan dulu emang saya nyobanya ini yang versi kabel sih. Jadi, jangan salah buat bedain versinya ya. Dan kebetulan headset ini sudah saya pakai selama 1 bulan karena saya pengen ganti daily driver saya buat main game. Karena sebelumnya saya itu pakai headsetnya Razer yang Kraken ya. Jadi ini Kraken Ultimate yang karakter gamenya itu emang bener-bener imersif banget di headset ini. Dan saya pengen mencoba headset yang lain karena dulu saya pernah pakai ini dan punya kesan yang bagus dari HyperX Cloud 2 ini. Overall secara desain mungkin banyak orang yang memberikan impresi pertama kalau ini kelihatan kayak headset murah ya. Aksen yang dikasih merah hitamnya ini bener-bener emang gak kerasa kayak headset mahal. Tapi kalau kalian lihat, HyperX ini gak punya RGB walaupun dia headset gaming dengan kelas yang cukup tinggi ya. Kalau kalian tahu, HyperX itu gak punya RGB di setiap seri-seri headsetnya. Mungkin emang mereka stick sama bagian suara yang emang lebih bagus atau desain yang mereka pikir ini adalah desain yang bagus buat headset gaming ya. Tapi ya kalau kalian lihat desainnya nggak memberikan kesan yang spesial ya emang. Terus kita lihat build quality-nya sendiri juga ini sebenarnya cukup bagus ya. Bener-bener fork warna merah ini dari metal dan punya kekuatan ya, kesolidan yang cukup bagus banget. Dan kalau kalian lihat nih, stretchingnya bener-bener bisa sampai kepala yang segede gini, bener-bener build quality yang bagus. Dan headbandnya ini loh, ada kayak aksen merah yang jahit di bagian atas, terus logo HyperX yang ke emboss di bagian headband atas ini juga bener-bener kerasa keren banget. Dan ini adalah mikrofon yang bisa detachable. Nah, jadi kalau kalian mau bawa kemana-mana terus males pakai mikrofonnya ya kalian tinggal copot aja. Ini sebenarnya desain yang cukup banyak ya buat headset sekarang, dan mikrofon yang seperti ini tuh lebih sering dipakai emang di beberapa headset kelas tinggi yang dari brand-brand lain juga. Dan kenyamanan yang dikasih headset ini sendiri pun juga sebenarnya nyaman ya, dan clamping force-nya juga nggak terlalu neken banget. Ya sedikit agak loose tapi nggak sampai yang bikin lepas banget gitu sih. Jadi masih enak di kepala dan ini nggak capek dipakai berlama-lama di kepala. Bagusnya juga dari segi kenyamanan, kita dikasih spare buat telinga kita ini kan. Jadi kalau kalian nggak suka kulit yang model begini ya kalian bisa ganti pakai yang kayak
sofa ini. Dan sekarang kita masuk bagian suaranya. Dan yang pertama kali saya tes di sini adalah suara untuk mendengarkan musik ya, karena kita pakai headset lebih banyak makan waktunya di dengerin musik ya. Jadi buat musik, karakter yang dikasih ini juga cukup sedikit bright ya, karena treble-nya emang kerasa banget enhance, bassnya nggak ada after sound, dan treble yang dikasih ini cukup nggak bikin telinga sakit juga ya, walaupun dia agak tinggi tapi masih enak buat dengerin musik, dan bagian vokal yang tetap dijaga kualitas suaranya. Jadi buat dengerin musik ini cukup oke aja. Ini emang nggak terlalu imersif kalau buat musik. Oke, lanjut kita sekarang ke bagian gameplay pastinya, karena ini headset gaming, jadi langsung kita coba pakai game desktop dulu. Saya ini lagi asik main Gundam Evolution ya, jadi Gundam FPS, dan saya merasakan pengalaman yang cukup menyenangkan. Kesan yang dikasih emang bener-bener cakep banget, suara yang lebih imersif dan beberapa suara yang menggelegar itu kerasa lebih hidup gitu. Asik banget main game FPS pakai headset ini emang. Tapi sebagai catatan, kalau game FPS kalian yang modelnya rame dengan suara lain selain step atau tembakan, itu mungkin agak kurang istilahnya headsetnya kurang konsentrasi gitu, soalnya suaranya sedih kayak rusuh sendiri gitu karena saking banyak suara. Kayak misalnya CSGO nih, kayak CSGO ini kan juga gamenya jarang ada obrolan atau skill tambahan macam Valorant gitu ya. Jadi CSGO ini lebih ngasih pengalaman yang profesional gamer banget lah istilahnya. Jadi buat main game desktop ini cukup menyenangkan lah. Buat FPS bisa kompetitif asal gamenya ya tadi gak terlalu rame. Dan saya juga ada coba di game mobile yang kebetulan saya mainin ini adalah CODM. Dan di CODM sendiri bermain pakai headset ini itu bener-bener sesuatu pengalaman yang menyenangkan banget ya. Jadi mulai dari suara tembakan yang kenceng, habis suara step yang enak buat didengar, dan suara-suara lain yang cukup imersif itu bikin kita merasakan pro player FPS game mobile kali ya. Ya kurang lebih pengalamannya begitu, karena emang bener-bener bagus banget suara yang dihasilin waktu main CODM, dan ini juga cakep buat main game kompetitif di mobile. Tapi ada tambahan lain nih, kalau kalian inget bagian apa yang ada di dalam boxnya tadi, ada salah satu kabel yang fungsinya sebagai USB sound card. Dan ini fungsinya juga bisa mengaktifkan fitur 7.1-nya. Dan sekaligus controller buat volume mikrofon dan headsetnya. Jadi saya rangkum di sini, mengaktifkan fitur 7.1 di game kompetitif itu agak gimana ya? Jadi kesannya dia nggak terlalu memberikan tambahan yang signifikan, bikin kita lebih pro dari sebelumnya ya, kalau kita udah pro ya. Tapi saya nggak pro, jadi ya pokoknya ini cuma mengenhance beberapa suara-suara tertentu saja. Kayak misalnya kalian lagi main CSGO, nah mungkin yang di enhance itu lebih kerasa di bagian suara tembakan atau suara arah datangnya step kaki ya, cuma sekedar mengenhance itu. Jadi kalau 7.1-nya dinyalakan di game yang rame-rame kayak yang saya mainin tadi, Gundam Evolution atau Valorant, itu wah lebih rusuh lagi rasanya. Jadi kayak lagi demo kalian dalam game itu, suara itu di kepala kalian, ngaco ya. Jadi setiap saya main game, saya nggak selalu aktifkan fitur 7.1-nya ini, karena emang ya nggak sebutuh banget sama fiturnya ini. Yang suara bawaan dari headsetnya sendiri itu udah cukup bagus. Oke, dan lanjut, mungkin kalian juga penasaran bagaimana suara mikrofonnya? Ya, dan sekarang suara yang kalian dengarkan ini berasal dari mikrofonnya si HyperX Cloud 2. Yang menurut saya sih ini udah cukup bagus ya. Karakternya sedikit emang nge-treble dikit, bassnya kurang, tapi suaranya tetap jelas dan enak lah buat ngobrol. Dan kalau saya lihat di box ini ada fitur yang namanya noise cancellingnya ya, tapi nggak tahu ini bener apa nggak. Jadi saya coba buat editor saya ngomong. Cek 1 2 cek. Ya, kalau suara tadi nggak kedengeran berarti fiturnya mantep banget sih. Ini bagus mikrofonnya. Kesannya dikasih buat HyperX Cloud 2 yang versi kabel ini itu cukup bagus ya buat saya. Jadi
Ini bakal saya jadiin daily driver buat main game sih kayaknya, karena emang ya berbagai macam experience baru seperti tadi dan suara yang lebih kompetitif itu bener-bener ngasih pengalaman yang berbeda dari headset gaming yang casual. Mulai dari mikrofonnya yang cukup bagus ya kalau kalian dengar, suara yang lebih kompetitif, dan build quality yang bener-bener mateng banget. Dan kalian bisa dapetin HyperX Cloud 2 ini sekarang itu kurang lebih harganya 1.100.000. Ya memang nggak terlalu turun banget ya dari harga aslinya. Yang kalau nggak salah saya ingat dulu itu 1,6 atau 1,8 ya. Ya turun 500.000 ke tahun 2022 itu juga cukup lumayan murah ya. Karena headset ini kelasnya dulu kelas tinggi ya. Saya bisa rekomenin headset ini buat kalian yang pengen ngerasain suara kompetitif di game itu kayak apa. Oke, sekian pembahasan saya soal HyperX Cloud 2. Ojo lali di like gak di like. Ya ora apa-apa. Matur suwun. Ganti Kraken atau HyperX. HyperX solusinya.